Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kegiatan praktikum di laboratorium, tentu saja mungkin ada beberapa alat yang belum kita ketahui sebelumnya. Seperti contohnya adalah desikator dan juga kulkas. Maka dari itu, perkenankanlah kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Karisma Dewatami. Perkenalkan, nama saya Siska Amelia. Perkenalkan, nama saya Tara Ufaira. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang apa sih desikator dan kulkas, bagaimana cara penggunaannya, dan apa fungsi dari desikator dan juga kulkas. Sebelum itu, yuk kita lihat video berikut ini. Desikator adalah alat untuk mengeringkan suatu spesimen dan menjaganya dari kelembapan udara. Desikator memiliki fungsi sebagai tempat untuk menyimpan sampel yang harus bebas air dan mengeringkan serta mendinginkan sampel yang akan digunakan untuk uji kadar air. Desikator terdiri dari tutup desikator dan tempat untuk meletakkan sampel. Alat dan bahan lainnya ada silika gel, vaselin, dan spesimen atau sampel. Cara penggunaan desikator yaitu yang pertama, kita buka tutup dengan cara menggesernya ke samping. Kemudian, letakkan alat atau bahan dari oven yang akan didinginkan atau dikeringkan di dalam desikator. Setelah alat atau bahan masuk ke dalam desikator, tutup kembali dengan cara menggesernya kembali. Tunggu sampai bahan kering. Kemudian, buka tutup desikator seperti dengan cara yang pertama. Kulkas adalah peralatan yang sangat wajib ada di laboratorium. Kulkas laboratorium berfungsi untuk menyimpan bahan-bahan yang sensitif terhadap suhu, seperti sampel biologis, bahan kimia, reagen, plasma darah, vaksin, dan obat-obatan. Kulkas laboratorium dirancang untuk menyediakan kontrol suhu yang tepat dan menyimpan bahan-bahan yang mudah rusak. Seperti kulkas biasa, lemari es laboratorium terdiri dari 5 komponen dasar: kompresor, 2 tabung pertukaran panas, katup pengaman, dan refrigeran. Sebelum menggunakan kulkas, nyalakan stop kontak pada listrik dan pastikan sudah menekan tombol on. Sebelum menggunakan, pastikan menyeting suhu terlebih dahulu. Kemudian, buka tutup kulkas serta masukkan bahan yang ingin disimpan. Lalu, tutup kembali pintu kulkas. Berdasarkan video tadi, saya akan menjelaskan apa itu desikator. Nah, desikator adalah alat untuk mengeringkan suatu spesimen dan menjaganya dari kelembapan udara. Desikator juga merupakan dua susunan yang bagian bawahnya diisi dengan bahan pengering dengan penutup yang sulit dilepas dalam keadaan dingin karena dilapisi vaselin yang digunakan untuk mencegah masuknya uap air ke dalam desikator, sedangkan bagian di atasnya digunakan untuk menyimpan bahan yang sudah dikeringkan.
Desikator ada dua macam, yaitu desikator vakum dan desikator biasa. Desikator vakum adalah wadah kedap udara yang dilengkapi dengan sistem vakum untuk mengurangi tekanan di dalamnya, sehingga kelembaban dapat dihilangkan dari bahan yang ada di dalamnya. Sedangkan desikator biasa yaitu alat laboratorium yang digunakan untuk menyimpan bahan kimia atau sampel dalam kondisi kering dengan menggunakan bahan pengering untuk menjaga kelembaban rendah di dalam wadah. Lalu ada kulkas laboratorium. Kulkas atau lemari pendingin laboratorium adalah peralatan penting yang digunakan dalam lingkungan ilmiah dan medis untuk menyimpan dan untuk mengawetkan berbagai sampel, vaksin, obat-obatan, dan bahan biologis. Prinsip kulkas adalah untuk menyimpan dan menjaga suhu stabil pada berbagai jenis sampel atau bahan laboratorium yang memerlukan lingkungan yang terkontrol. Cara penggunaan desikator. 1. Membuka tutup desikator dengan cara menggesernya. 2. Letakkan alat atau bahan yang dari oven yang hendak didinginkan atau dikeringkan dalam desikator. 3. Setelah alat atau bahan masuk ke dalam desikator atau eksikator, tutup kembali penutup dengan cara menggesernya kembali. Tunggu beberapa saat sampai alat atau bahan sudah dingin dan bebas air. Buka kembali seperti langkah nomor 1. Jika dilakukan penimbangan akan diperoleh bobot yang stabil karena tidak terpengaruh oleh air. Cara penggunaan kulkas yang pertama, nyalakan stop kontak pada listrik. Lalu buka pintu kulkas. Setelah itu, masukkan bahan kimia atau media yang ingin disimpan pada bagian atas. Suhu antara 2-4 derajat Celcius. Lalu tutup kembali pintu kulkas. Jenis-jenis kulkas. Yang pertama ada lemari es lab yang khusus digunakan untuk menyimpan benda-benda eksplosif yang mudah terbakar dan zat kimia berbahaya. Pada kulkas ini dilengkapi dengan sistem yang mencegah terjadinya kebakaran. Kedua ada kulkas untuk menyimpan darah. Pada kulkas jenis ini harus sangat handal, supaya kualitas darah tetap terjaga dengan baik. Pada kulkas darah ini terdapat beberapa bagian untuk menyimpan jenis darah yang berbeda. Lalu ada lemari es yang dirancang untuk menjaga suhu stabil dan terdapat alat monitor suhu secara digital untuk memudahkan pemantauan. Kulkas inilah yang banyak digunakan di laboratorium secara umum. Lalu yang terakhir ada kulkas kromatografi. Kulkas ini digunakan untuk alat dukung eksperimen penelitian. Kulkas ini digunakan untuk menyimpan bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian. Fungsi desikator yaitu sebagai tempat penyimpan sampel yang harus bebas air dan mendinginkan sampel yang akan digunakan untuk uji kadar air. Sedangkan fungsi kulkas yaitu untuk menyimpan bahan yang membutuhkan suhu dingin serta sebagai tempat penyimpanan untuk menghambat pertumbuhan mikroba atau untuk menyimpan alat-alat kebutuhan laboratorium. Cara perawatan kulkas laboratorium. 1. Hindari membuka dan menutup pintu kulkas terlalu sering tanpa perlu. 2. Pertahankan lingkungan yang sejuk dan tidak terlalu lembab. 3. Jaga mesin dan area sekitarnya agar tetap bersih. 4. Ganti gasket yang sudah usang bila perlu. 5. Menghilangkan embun beku yang ada di dalam freezer. Cara perawatan desikator. Pertama, oleskan vaselin pada tutup desikator untuk memudahkan pembukaan. Kedua, buka tutup desikator dengan menggesernya, bukan dengan mengangkatnya. Lalu ketiga, jika silika gel berubah warna, keringkan di oven pada suhu 105 derajat Celcius atau ganti dengan silika gel baru jika perlu.
Sebenarnya desikator dan kulkas sebenarnya memiliki fungsi dan tujuan utama, yaitu untuk membuat spesimen atau sampel lebih tahan lama. Namun ada perbedaan antara kulkas dan desikator. Desikator sendiri bekerja dengan cara menghilangkan kandungan air, sedangkan kulkas bekerja dengan menjaga suhu agar tetap stabil. Pada intinya, kedua alat ini sama-sama bagus dan harus sama-sama dirawat dengan baik dan benar, agar bisa lebih bertahan lama dan tidak mudah rusak. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Tentu saja presentasi kali ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, apabila kami ada kesalahan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur 2 jam, boleh kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.